Halo teman-teman, bertemu lagi di Govsware. Untuk video kali ini kita akan membahas cara upload, download maupun compare parameter menggunakan software Panatem bawaan dari Servo Panasonic. Sebelum kita menuju ke video pembahasan, ada beberapa peralatan yang perlu kita siapkan, yaitu tentunya kita perlu menyiapkan untuk powernya, kemudian kita menyiapkan juga untuk driver maupun motor servonya, dan juga setiap kelengkapan dari kabelnya, kabel dan soketnya, kabel motor dan kabel encoder. Kemudian kita juga siapkan untuk kabel USB mini untuk nanti kita berkomunikasi antara driver dan juga PC-nya. Jangan lupa juga kita perlu menginstal untuk software Panatemnya itu sendiri. Setelah semuanya sudah siap, baru kita bisa untuk menggunakan atau membahas tentang fitur-fitur yang akan kita gunakan saat ini, yaitu upload, download maupun komparasi. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui video untuk mengenalkan peralatan yang akan kita gunakan. Halo teman-teman, berjumpa lagi di video kali ini. Sebelum kita mulai percobaan ataupun trial kali ini, kita dapat melihat beberapa peralatan maupun perlengkapan yang perlu kita siapkan dalam trial kali ini. Untuk alat-alat yang kita gunakan masih sama, yaitu power supply-nya kita gunakan satu pas, kemudian driver servo, motor servo, kemudian perkabelan untuk kabel motor dan kabel encoder, kemudian soket-soketnya juga kita perlu siapkan. Kemudian kita siapkan juga kabel USB mini yang nanti akan kita konekkan ke laptop, kemudian laptopnya juga kita siapkan. Kemudian jangan lupa softwarenya Panatem versi yang 6 kita gunakan saat ini, kita install dulu, jangan lupa sebelum kita memulai trial kali ini. Jadi itu alat-alat yang kita gunakan dalam trial kali ini. Jika semua sudah siap, kita bisa langsung lanjut ke pembahasan bagaimana cara upload, download maupun read and write dari parameter servo Panasonic ini, dan juga nanti kita akan membahas tentang cara mengcompare dari parameter di servo Panasonic ini. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Baik teman-teman, setelah kita sudah menyiapkan peralatan yang kita gunakan, lanjut saja kita akan langsung ke pembahasan cara upload, download maupun compare parameter di servo Panasonic ini. Pertama-tama kita nyalakan dulu untuk servonya. Setelah menyala, jangan lupa untuk kita konekkan kabel ke laptopnya. Setelah semua sudah terkonek dan posisi servo sudah menyala, kita bisa langsung masuk ke softwarenya, yaitu Panatem 6. Di sini kita gunakan versi 6. Kemudian di sini langsung dia terdeteksi dengan komunikasi ini, terdeteksi tipenya yang kita gunakan. Kemudian langsung saja kita oke. Nah, setelah oke, kita bisa masuk ke A52. Di sini kita gunakannya untuk seri yang A52 seperti ini. Kemudian setelah sudah, tampilannya kan seperti ini. Kalau bisa biar enak. Nah, parameter dan lain-lain seperti ini. Kita langsung saja masuk ke parameter. Di sini ada 3 pilihan. Read out from driver, ini kita akan mengambil isi parameter yang dari driver. Biasanya kita gunakan untuk membackup, yaitu kita sebutnya ini untuk upload atau read langsung dari driver. Kemudian untuk from the file, misalkan kita ingin mengisi driver servo yang baru setelah kita memiliki backup filenya. Kemudian default, kita mengecek untuk parameter yang default dari bawaan dari servo Panasonic tersebut. Kita coba untuk yang read from the driver. Berarti ini kita ambil dari drivernya langsung, tampilannya seperti ini. Untuk upload downloadnya, kemudian parameternya seperti ini. Kita juga bisa ganti-ganti di sini. Untuk parameter listnya juga bisa kita ganti jadi ini total. Ini pengelompokannya
ada yang position, velocity dan lain-lain. Kita coba untuk 52 parameter list. Di sini tampilannya seperti ini. Untuk pertama-tama saya jelaskan dulu, untuk di sini ada warna kuning, warna putih. Bedanya apa? Untuk yang warna kuning, setelah kita mengganti parameternya, kita harus wajib untuk mereset dari driver tersebut. Jadi kita perlu restart lagi, kita matikan drivernya, kemudian kita nyalakan lagi. Kalau untuk yang berwarna putih atau normal ini, kita bisa langsung rubah, tidak perlu reset. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk menunya ada receive dan transmit. Nah, ini transmit ini untuk mengisi, atau transmit ini untuk mengambil mengisi dari Panatem ke drivernya. Jadi bahasanya mendownload, kemudian untuk receive itu untuk mengambil parameter yang ada di drivernya. Itu jadi misalkan kita ini mau mengambil, ya kita receive, kita klik aja receive. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu adalah cara untuk receive atau untuk mengambil atau upload. Kemudian untuk transmit ini kita gunakan misalkan kita sudah mengganti parameter dari bawaannya, kita rubah, tidak sebawaan lagi sesuai dengan aplikasi kita menggunakan transmit ini untuk mentransfer ke drivernya. Jadi untuk mengisi parameter dari yang kita setting di software ke driver aktual atau hardware-nya. Kita tinggal klik transmit, kemudian dia sudah berjalan seperti itu. Nah, setelah untuk kondisi transmit sendiri, jangan lupa ada satu lagi langkah yang perlu kita lakukan. Transmit itu atau read kita itu setelah kita transmit, jangan lupa untuk EEP ini. EEP. Nah, karena ini tidak ada perubahan, jadi tampilan seperti ini. Kita coba jika kita rubah di sini, kita rubah misalkan 200, misalkan kita rubah parameternya, kita oke. Terus kita transmit. Kita transmit. Nah, kita transmit. Nah, setelah sudah kita EEP, di sini akan tampil parameter yang kita rubah tadi. Dan pertanyaan, do you write the change of to the EEPROM? Oke, jadi apa fungsi dari EEP ini? Nanti kita akan settingan yang kita buat saat ini bisa disimpan di EEPROM-nya seperti itu. Jadi setelah sudah, karena ini berwarna kuning, otomatis kita perlu reset dulu. Matikan, kemudian kita nyalakan lagi. Nah, saat kita matikan, kondisi terkonek pasti seperti ini. Setelah terkonek kembali, dia otomatis kembali ke layar ini. Jadi itu cara untuk upload maupun downloadnya menggunakan aplikasi dari Panatem ini. Kemudian ada satu fitur lagi yang kita gunakan di sini. Sebelum kita membahas ke compare, kita bisa, misalkan kita sudah mengambil dari receive-nya ini, kita bisa save di sini. Kita bisa save dan kita biasanya buat membackup parameter. Jadi kita simpan, jika sewaktu-waktu ada trouble di drivernya, kita membeli driver yang baru, kita tinggal memasukkannya seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan compare-nya. Di sini untuk komparasi, di sini ada menunya compare ini. Kita klik com. Nah, di sini ada dua menu juga pemilihannya. Kita membandingkan dengan yang ada di file. Misal kita memiliki file yang lain, ada beberapa aksis kita ingin membandingkan. Di sini bisa kita arahkan ke filenya. Kemudian untuk from the driver initialization area atau defaultnya. Jadi misalkan kita bandingkan dengan inisialisasi atau defaultnya, apakah sudah berubah apa saja parameternya, tinggal oke. Nah, di sini nanti langsung tampil antara yang sekarang dengan defaultnya. Jadi seperti itu. Itu mungkin nanti bisa menjadi referensi untuk sebenarnya parameter apa saja yang disetting dari servo yang kita gunakan. Jadi seperti itu penjelasan dari cara upload, download, atau kita sebutnya juga bisa read and write sesuai dengan kebiasaan teman-teman, dan juga fitur dari
compare itu sendiri. Semoga untuk fitur-fitur ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apa yang saya sampaikan semoga dapat dimengerti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.